Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rabiatul Akira. Di sini saya akan mempresentasikan esai saya yang berjudul Laut, Laila, dan Cerita. Pemikiran dalam sebuah karya sastra tentu akan terpengaruh oleh pengarang itu sendiri dan kehidupan sosialnya, baik itu pekerjaan, pendidikan, lingkungan dia dibesarkan, maupun lingkungan yang dia tinggali. Hal tersebut tanpa disadari akan selalu terlukis pada setiap karya sastranya. Karya sastra merupakan cermin kehidupan masyarakat karena masalah yang dilukiskan dalam karya sastra merupakan masalah-masalah yang ada di lingkungan kehidupan pengarang sebagai bagian dari anggota masyarakat itu sendiri. Nah, salah satu pengarang yang berkecimpung dalam problematika sosial dan dia juga senang menjadikan sejarah sebagai tempat atau wadah dalam membentuk sebuah karya sastranya, yaitu Laila. Laila Salika Chudori atau yang akrab dipanggil Laila S. Chudori ini lahir di Jakarta 12 Desember 1962. Ia lahir dari keluarga yang senang membaca, ayahnya yang merupakan seorang wartawan dan ibunya yang merupakan ibu rumah tangga yang senang membaca. Ia mengawali karir melalui cerita-cerita pendek yang dipublikasikan di berbagai media mulai dia berusia 12 tahun. Ia menempuh pendidikan di Trade University Kanada dan mengambil jurusan Political Science. Ia juga bekerja sebagai wartawan di majalah Tempo selama 28 tahun. Nah, inilah karya-karya Laila. Yang pertama yaitu ada Malam Terakhir. Malam Terakhir merupakan kumpulan cerpen dewasa yang diterbitkan Laila pada tahun 1989. Buku ini merupakan cerpen-cerpen yang mengungkapkan betapa sulitnya untuk jujur di Indonesia. Karena sekalinya kita mencoba untuk jujur, kata ditangkap akan menghampiri. Kumpulan cerita pendek Malam Terakhir ini diterbitkan ulang pada tahun 2009 dengan revisi simpul dan konten. Laila menyesuaikan dengan keinginan periode masa kini. Ia memilih beberapa cerita pendek yang menurutnya mewakili Laila dan zamannya. Sebagian besar cerita pada kumpulan ini mengangkat tema eksplorasi psikologis atas tokoh utama perempuan dalam menghadapi berbagai problematika seperti norma sopan santun, kesusilaan, sosial kemasyarakatan, pernikahan, hingga kehidupan keluarga yang berujung tragis. Nah, lalu yang kedua, di sini ada buku kumpulan cerpen juga yang berjudul 9 dari Nadira. Setiap cerita dari Nadira ini saling berkesinambungan, sehingga banyak orang yang mengira bahwa buku kumpulan cerpen ini merupakan sebuah novel. Ide cerita tentang Nadira ini cukup menarik. Nadira digambarkan sebagai sosok perempuan muda cerdas, semangat dalam bekerja, pragmatis, tapi mempunyai kecenderungan eksplosif dan rapuh. Saat terjerat kemarahan, ia tidak bisa membahasakan kemarahannya, malah mencurupkan kepala ke dalam bak mandi. Karena dulu ia kerap dihukum oleh Nina sang kakak dengan cara kepalanya dicelupkan ke dalam jamban berisi kencing. Ia mengira kerapuhan yang ditimbulkan oleh ketidaksinambungan dalam keluarganya bisa dilenyapkan dengan pelukan laki-laki. Namun ternyata tidak seperti itu. Pernikahan tidak menyediakan solusi bagi kehidupannya yang hampir merenggut kewarasannya. Penulis di sini atau Laila menyisakan satu pertanyaan pada lembar terakhir ceritanya. Apa yang akan terjadi dengan kerapuhan Nadira? Lalu yang selanjutnya ada novel Pulang. Novel Pulang ini diterbitkan pada tahun 2012. Buku ini mengambil setting pasca terjadinya G30S yang menceritakan eksil politik yang berpindah-pindah dari negara satu ke negara lain hingga akhirnya terdampar di kota Paris. Terdapat tokoh bernama Dimas Suryo yang pada saat itu menjadi eksil politik pemerintah, di mana Dimas Suryo ini berkelana hingga akhirnya terdampar di kota Paris.
bersama tahanan politik lainnya atau Tapol. Mereka berjanji menetap di Paris. Hingga mereka akhirnya membuat sebuah restoran khas Indonesia yang bernama Tanah Air. Novel Pulang ini cenderung deskriptif dan mengedepankan penelusuran sejarah yang ditulis dengan gaya perwartaan khas jurnalis, berbeda dengan buku-buku sebelumnya, Malam Terakhir, di mana lebih menampilkan sisi puitik dari Leila, di mana banyak menggunakan metafora dan alegi. Lalu yang terakhir ada novel Laut Bercerita. Ketika kita melihat cover dari Laut Bercerita ini, pasti menimbulkan banyak pertanyaan. Kita disuguhi pemandangan yang indah, laut biru dengan kaya akan ikan dan terumbu karangnya, namun ketika kita lihat kembali, itu akan menimbulkan banyak tanya. Di dalam laut tersebut terdapat kaki yang dirantai berdampingan dengan ikan-ikan dan terumbu-terumbu karang. Novel Laut Bercerita ini berlatar belakang pada saat rezim 98 atau peristiwa reformasi. Bagaimana pada saat itu orang-orang yang kritis dibungkam, rakyat ditekan, kemudian fenomena-fenomena orang yang hilang, yang dihilangkan secara paksa, yang dinormalisasikan. Di buku ini, Leila menceritakan semua kisah di balik cerita atau peristiwa tersebut. Mereka yang diculik, dihilangkan, tidak pulang, dan orang-orang yang di rumah yang sedang menunggu tanpa kepastian. Dari kejadian tersebut, dikisahkan seorang mahasiswa yang bernama Laut Biru. Nah, dalam novel ini ada dua sudut pandang. Yang pertama yaitu sudut pandang laut, di mana dalam sudut pandang ini menceritakan bagaimana laut memasuki organisasi mahasiswa, berkawan, jatuh cinta, menjadi pejuang keadilan, diburon hingga akhirnya diculik, disiksa, lalu dikhianati juga oleh seorang kawan yang bernama Gusti, dan akhirnya dibunuh dengan ditenggelamkan ke dasar laut. Dan sudut pandang yang kedua yaitu sudut pandang sang adik, yaitu Asmara. Pada sudut pandang ini menceritakan pasca kejadian setelah laut dibuang, bagaimana Asmara mencari keadilan, mencari keberadaan sang kakak, dan juga bagaimana penyembuhan orang-orang yang trauma setelah penculikan dan penyiksaan terjadi. Selain itu, pada sudut pandang ini diceritakan bagaimana ketidakterimaan dan penyangkalan keluarga terhadap hilangnya para aktivis. Buku ini sudah dijadikan sebagai film pendek dengan tokoh laut yang diperankan oleh Reza Rahardian dan Anjani diperankan oleh Dian Sastrowardoyo. Nah, dalam karya Leila ini 3 sejarah yang saling berkaitan atau yang penting dalam karya-karya Leila, yaitu ada sejarah Indonesia 30 September 1965, di mana sejarah ini kita akrab atau yang paling akrab kita panggil dengan G30S. Lalu ada Prancis Mei 1968, di mana terjadinya demonstrasi mahasiswa di Prancis yang besar-besaran. Lalu sejarah yang terakhir yaitu Indonesia Mei 1998. Nah, di sini ada pokok pikiran Leila. Yang pertama kita dapat melihat gaya bahasa dari Leila itu sendiri. Gaya bahasa yang digunakan Leila ketika masuk majalah Tempo sangat berbeda sekali. Itu terlihat jelas ketika pada buku Malam Terakhir yang penuh dengan metafora dan penuh puitis, lalu memasuki dunia jurnalis, ia menulis kembali. Ternyata tulisannya itu terpengaruh dengan gaya bahasa ketika ia di majalah Tempo atau bekerja di majalah Tempo. Pada karya Pulang dan buku Laut Bercerita, Leila menggambarkan cerita dengan tidak bertele-tele dan realis dalam menggambarkan ceritanya. Walaupun dalam Laut Bercerita ini sedikit tidak realis, di mana laut yang sudah tewas menceritakan kisahnya. Ketika masuk ke dunia Tempo, ada pengaruh besar dari gaya bahasa, yaitu adanya kecenderungan konsep yang memiliki kepentingan publik.
Seperti yang kita tahu, wartawan pada hakikatnya mencari asupan untuk dikonsumsi oleh publik. Oleh karena itu, pengambilan topik pada Pulang dan Laut Bercerita ini memiliki unsur konsumsi publik, tetapi kepentingan publik tersebut diambil atau dikemas dari sudut pandang seorang pengarang, di mana berfokus pada tokoh, bukan pada peristiwa. Pada novel Pulang yang berfokus pada tokoh Dimas, Lintang, dan alam, lalu pada novel Laut Bercerita berfokus pada laut dan asmara. Dalam karyanya ini, Leila selalu terinspirasi dengan menciptakan tokoh penyair. Contohnya pada Laut Bercerita, ia menciptakan penyair dengan nama tokoh Mas Gala, dimana jika kita tahu dan kita lihat, itu dapat kita tebak bahwa Mas Gala ini terinspirasi dari penyair terkenal Indonesia, yaitu Wiji Tukul. Selain itu, karya-karya seperti Sutarji Kalsum Bakri juga muncul pada karya-karyanya, Rendra, dan lain sebagainya. Leila juga tak lepas dari sisipan perwayangannya. Mengapa selalu ada wayang di setiap karya Leila itu? Karena ketika zaman Leila dibesarkan, yang warawiri pada saat itu hanyalah buku dan komik yang menjadi hiburan bagi angkatan Leila. Dan salah satunya yaitu komik wayang karya R.A. Kosasih. Dan memang ketika keluarga besar dari pihak ayah Leila datang untuk berkumpul, mereka sering memainkan wayang, hingga pada saat Leila dewasa pun Leila gemar membaca wayang dan kisah-kisah Mahabharata yang versi aslinya. Lalu Leila juga menciptakan tokoh perempuan pada setiap karyanya dengan sosok perempuan yang kuat dengan caranya masing-masing, seperti sosok Kinan, lalu ada Anjani, Lintang, Nadira. Selain itu, pada karya-karya Leila juga mengangkat konvensi sosial, rezim yang berkuasa mutlak, chauvinisme, dan moral. Dalam karya-karyanya juga ia selalu memasukkan wawasan-wawasan dan pemikiran-pemikiran idealis, nasionalis, dan integritas. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.